yang real diterima oleh masyarakat. Iya. Karena kita menganggapnya begini. Nah, ketika BLK ini ada, tentu kita ajak kerjasama industri yang di tempat kita. Iya. Misalkan ini RAPP nih tempat kita Iya. yang lebih besar. Iya. Artinya mereka bisa menunjukkan tutor mereka apa sih spesifikasi daripada kebutuhan Iya. mereka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin Esa MH Emesihan dalam program Hamrin Toloslau sebagai bagian Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, di hadapan saya ini setelah hadir salah satu narasumber dan luar biasa, saya minta kesempatannya berkali-kali dan alhamdulillah hari ini bisa sempat, dan ini merupakan salah satu daripada anggota DPRD di Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya dia adalah namanya Firliasari yang hari-hari memang sebagai, bisa kita katakan sekarang sebagai praktisi. Gimana nih saudaraku, sebagai kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ternyata dalam keadaan sehat. Pertama saya ingin sampaikan, beliau ini adalah, saya bisa katakan sebagai senior saya di salah satu kampus di Jogja. Kemudian saya bisa katakan juga sebagai sahabat, tapi saya bisa katakan lebih dekat. Saya juga bisa mengatakan beliau sebagai saudara saya. Jadi kenapa demikian? Karena memang beliau ini tuh adalah tipenya adalah tipe penolong. Ya, dia tipe penolong. Jadi saya rasakan ketika, mohon maaf, masa-masa sulit kami di Jogja itu sangat luar biasa. Dia sering membantu ketika misalnya dalam kondisi-kondisi sulit di kelas. Jadi memang bagi saya banyak saya mengambil contoh sebenarnya dari beliau. Saya sebagai akademisi, saya juga banyak mendapatkan saran-saran dari beliau ketika posisi-posisi menempuh pendidikan. Saudara, ini saya panggil saja saudara ya. Siap, saudaraku. Kan dulu biasanya sering menulis buku nih, dulu masih jadi mahasiswa, soalnya dia sering menulis buku nih. Masih menulis enggak sekarang? Alhamdulillah hari ini tertunda, banyak tertunda dengan kesibukan. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, jadi hari ini udah banyak tertunda karena memang sudah duduk, karena sudah sebagai di DPRD kan sudah memberikan penugasan khusus dalam artian sebagai perwakilan di DPRD hari ini, terutama di Kabupaten Pelalawan. Saudara, memang kita lihat ya, dalam situasi hari ini kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 sebagai pengganti Undang-Undang 32 2004 tentang Pemda. Kemudian di situ juga telah mengatur bagaimana sebenarnya tugas dari pemerintahan daerah, termasuk juga adalah tugas dari DPRD itu sendiri. Kita tahu bersama sebenarnya kalau kita lihat tugas daripada DPRD, kalau di Undang-Undang MD3 itu kan jelas bahwa salah satunya adalah dia melakukan fungsi pengawasan, melakukan fungsi legislasi, bahkan dia juga melakukan fungsi budgeting ataupun anggaran. Saya ingin tanya ya supaya lebih spesifik, karena memang berkaitan dengan tugas saudara, bagaimana sih saudara sebenarnya di Kabupaten Pelalawan itu sendiri, terutama ya ketika melakukan fungsi pengawasan terhadap bagaimana supaya jalannya pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana selama ini yang dilakukan? Ya, alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Ya. Nah, di sini karena berhubungan saya baru kurang lebih ya 14 bulan lah. 14 bulan ya. 14 bulan Ya. duduk di DPRD. Tentu dalam tahapan ini kita di tahun awal pengawalan untuk controlling itu sendiri, Ya. di situasi seperti ini lebih banyak menekankan lagi ke situ. Ya. Baik itu pengawasan terhadap Kebijakan. kebijakan eksekutifnya. Ya. Di sini kita juga memperhatikan. Ya. Intinya kita melihat walaupun situasi sulit seperti ini, Ya. melihat bagaimana kinerja program-program itu berjalan berjalan untuk dengan baik. mensejahterakan masyarakat dengan baik. Jadi ya artinya baguslah ya bahwa memang dengan situasi kondisi saat ini adalah kita tahu bersama lah ada efisiensi anggaran gitu kan. Betul sekali. Jadi bagaimana caranya bahwa tetap kita prioritaskan adalah bagaimana kinerja pemerintah itu bisa dijalankan dengan baik ya. Siap. Selama ini di sana kalau fungsi legislasi misalnya dalam hal pembuatan perda, Ya, ada nggak dalam
jangka waktu 14 bulan ini sudah ada atau sudah ada rancangan yang lagi Ya, dilakukan? kalau pada tahap hari ini kita lebih berfokusnya di RPJMD ya. RPJMD ya. Rencana hadir pembangunan jangka menengah. Oke. daerah. Ya, itu termuat untuk 5 tahun. 5 tahun. Iya. Artinya di legislasi ini sendiri mudah-mudahan ke depan Iya. kita melihat juga kebutuhan daripada dalam hal ini eksekutif nantinya Apa yang akan ke dilakukan? kita. Oke. Dan kemudian kita bagaimana ini bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Palawan. Tentu kita mensupport dalam hal ini. Iya. Namun daripada itu kita kan di sini kolektif kolegial. Iya, benar. Ya kan? Iya. Berbeda dengan sangat jauh sekali berbeda dengan Sama dengan kami dosen tuh kolektif Iya. kolegial. Artinya ini kan perlu pertimbangan beberapa fraksi. Iya, oke. Kita terdiri dari berbagai fraksi di DPRD. Di DPRD itu sendiri. Saya kira bagi kita hari ini semangatnya untuk ke depan sesuai kebutuhan masyarakat, saya kira kami akan mensupport itu bersama dengan eksekutif tentunya. Iya. Berarti memang artinya hari ini adalah fungsi legislasi salah satu yang dijalankan adalah salah satunya adalah pembuatan dari PJMD. Itu rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun. Benar. Nanti kan kalau di undang-undang desa itu mohon maaf saudara biasanya itu termuat di dalam ada juga namanya RKPDes, rencana pembangunan jangka pendek. Benar. Nanti dalam 5 tahun diprioritaskan 1 tahun apa kan gitu kan. Benar sekali. Artinya bagus sekali tadi bahwa bagaimana RPJMD ini tetap dikawal dengan baik dalam rangka pembangunan masyarakat kan harapannya gitu. Kalau fungsi apa istilahnya? Fungsi budgeting anggaran bagaimana kalau melihat porsi anggaran hari ini sebenarnya di Kabupaten Pelalawan? Oke. Jadi di daerah kita DPRD Kabupaten Pelalawan itu terdiri daripada 40 anggota dewan. Oke. Di sini berbagai fraksi dan tentu di dalam hal ini terpisah menjadi 2 selain dari pimpinan ya. Satu ini kelompok untuk menjadi di Bamus dan kemudian di Banggar. Nah, lebih tepatnya kebetulan saya pun di Banggar juga. Di bagian Banggar di Banggar juga hari ini. Nah, setelah pembentukan AKD. Nah, ketika hari ini dalam situasi yang seperti ini situasi keuangan kita sebelumnya ini sangat mempengaruhi sekali anggaran-anggaran tersebut. Nah, dalam hal ini kami tentu bersama DPRD Kabupaten Palawan, khususnya di Kabupaten Palawan. Ya, di Kabupaten Palawan khususnya di bagian Banggar. Kita di bagian Banggar, sini tentu memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Dengan semaksimal mungkin dalam situasi keadaan yang suasananya memang, saya kira tidak baik-baik. Benar, jadi memang situasi saat ini sih kita tidak bisa pungkiri ya, karena memang efisiensi anggaran bahkan saya melihat adalah beberapa anggota dewan yang ada di daerah bahkan kesulitan untuk perjalanan dinas kan gitu. Itu yang saya tahu selama ini gitu, karena memang efisiensi itu sangat berpengaruh sekali dengan kinerja-kinerja dewan juga saya berpikir. Kemudian saya ingin masuk karena kan mohon maaf ini saudara, memang di dalam sistem pemerintahan daerah itu atau terutama di DPRD itu kan biasanya masyarakat menginginkan apa sih harapan mereka kan gitu kan. Pasti sebagai anggota dewan itu berpikir apa yang saya bisa berikan sumbangsi kepada masyarakat. Misalnya saat ini apa sih yang dirancang dalam rangka itu bisa memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat. Ya. Saya harus berbicara secara histori terlebih dahulu. Histori kita, daerah kita Kabupaten Palawan ini PDB kita untuk pendapatan bruto domestik kita ini di lebih besar 84% itu di sektor perindustrian. Ini udah perindustrian ya. Perindustrian kelapa sawit dan juga industri palm and paper. Ini sampai 84%. Lumayan besar ya. Namun menariknya bagi saya ketika saya melihat lebih dalam, di sini kita Kabupaten Palawan investasi di 3 besar, paling besar di Riau. Kabupaten Palawan paling besar untuk di Riau 3 ya, di posisi 3 besar. Namun data BPS 2024 itu menunjukkan angka kemiskinan kita juga tinggi. Itu di 5 besar.
Artinya apa? Artinya di sini ada kesenjangan, Iya. ada anomali sepertinya. Iya. Apa sih yang jadi persoalan? Iya. Artinya masyarakat dengan investasi yang besar Iya. harusnya kan mensejahterakan masyarakat. Benar. Tetapi masyarakat ini data BPS menunjukkan berbanding terbalik. Iya, angka kemiskinan kok malah tinggi gitu kan? Nah, Iya. ketika kita kupas itu, saya mengupas ini ternyata ada di sini anomali terletak pada pekerja. Oke. Artinya apa? Kalau bagi saya pribadi dalam hal ini, itu saya menginginkan sebuah tempat Iya. keahlian atau seperti BLK lah, BLK ya. Balai Latihan Kerja begitu seperti Oke. itu. Sehingga ini bisa meningkatkan keahlian kemampuan daripada masyarakat. Masyarakat ya, oke. Nah, karena kebetulan di tempat kita Ya. itu khususnya di dapil saya, ini kan industri nih, RMPP, Pulp and Paper. Oke. Nah, di sini potensi-potensi ini harus diambil. Iya, benar-benar ya. Coba. Kira-kira langkah-langkahnya gimana tuh supaya BLK ini ya itu bisa berjalan dengan baik? Apa yang sebagai anggota dewan artinya masyarakat kan menuntut nih. Ya. Ayo dong program itu misalnya harus dijalankan. Kira-kira langkah-langkahnya gimana tuh? Agar Pertama BLK itu, tentu saya harus menyadari di DPR ini kan dia kolektif kolegial. iya, oke. Artinya saya tidak pengambil keputusan. Iya, iya. Itu pada prinsipnya. Iya. Cuman bukan berarti kita tidak bisa berjuang. Iya, menyampaikan aspirasi. Menyampaikan aspirasi itu karena itu Iya. fungsi bagi anggota dewan itu sendiri, salah satunya itu Iya. itu. Nah, dalam hal ini saya berpikir kita berpikir pertama sekali asal ada kemauan walaupun dalam situasi ini Sulit, ada ya. jalan. Iya, iya. Jalannya seperti apa? Tentu kita berbicara tentang keuangan, Iya. budgetingnya. Budgetingnya. Ini diambil dari mana? Iya. Kan seperti itu. Apakah dari pola pusat kerjasama dengan pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini, Iya. atau melalui daripada program CSR perusahaan-perusahaan? Oke. Karena kan ini potensi untuk mereka juga begitu. Benar, Menampung benar. perkara pekerja. Dan yang ketiga ya melalui APBD. Iya. Ya, saya rasa kalau menurut saya APBD hari ini ya walaupun agak pesimis sih. Iya. Cuman ya itu harus kita lakukan gitu kan. Ya, Jadi sudah sejauh mana sih rancangan BLK ini dijalankan sebagai ini? Kalau bagi saya potensi-potensi ini harus saya bawa sebagai aspirasi. Itu kita sudah memasukkan di RPJMD. RPG. Oh, sudah mulai. Artinya sangat bagus sekali. Artinya kalau memang itu Balai Latihan Kerja ini benar-benar dilakukan dengan baik kan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kan harapannya kan seperti itu. Jadi tapi mungkin begini, harus butuh kerjasama nih, bukan saja meskipun membawa aspirasi, tapi kan butuh dukungan pemerintah. Dalam artian bupati ataupun wakil bupati bahkan jajaran kan gitu kan. Benar. Bahkan tadi jajaran di DPRD itu sendiri. Mudah-mudahan kalau gimana dalam posisi RPJMD itu BLK hari ini kalau yang diperjuangkan? Ini kan masih dalam tahap proses ya. Hari ini masih dalam tahap proses, artinya belum finalisasi. Nah, cuman kita kan bisa mengutarakan sama mereka, khususnya di dalam eksekutif. Walaupun nanti kita ada diskusi, pertimbangan dan kemudian lainnya. Kita akan mengutarakan mengapa ini penting BLK ini sendiri. Pertama bagi saya masyarakat juga harus tahu. Saya hanya berpikir begini, saudara. Saya berpikirnya di tempat kita itu di dapil saya tidak berbicara. Saya ini berbicara di dapil saya itu ada 7 SMA. Dan juga SMK. Itu sudah tergabung di situ. Artinya di dalam 7 sekolah yang di dapil saya saja, kalau satu angkatan itu ada 300 lulusan misalnya. Di satu sekolah, artinya sudah ada 7, itu kan sudah menjadi 2.100. Nah, ketika 50%-nya mengikuti jenjang berikutnya, pendidikan berikutnya, namun solusi yang untuk yang 50% lagi itu seperti apa? Nah, hari ini kabupaten kita belum memiliki namanya sarana untuk anak muda ini. Belum efektif. Seperti BLK. Berarti ini ya, berarti bagaimana caranya? Jadi saya kira aspirasinya bagus nih. Ya, ini sangat penting sekali juga kalau saya perhatikan berarti begini. Bagaimana caranya
agar pelatihan kerja ini itu benar-benar generasi-generasi tadi yang harusnya 50% tadi ternyata itu tidak, istilahnya kita istilahkan bisa terabaikan, bisa tertampung dengan baik demi peningkatan pendapatan bukan saja masyarakat, bahkan PAD itu sendiri kan. Betul, untuk endingnya kan ke PAD itu sendiri, peningkatan PAD yang real diterima oleh masyarakat. Karena kita menganggapnya begini, nah ketika BLK ini ada, tentu kita ajak kerjasama industri yang di tempat kita. Misalkan ini RAPP nih tempat kita yang lebih besar. Artinya mereka bisa menunjukkan tutor mereka apa sih spesifikasi daripada kebutuhan mereka. Sehingga anak-anak ini dididik oleh mereka sendiri di BLK itu. Nah, ketika terjadi penerimaan, mereka sudah tahu standarisasi dari perusahaan mereka. Kira-kira dia harus kerja di bagian apa lah. Benar. Artinya kan kita kembali lagi bahwa kalau tadi saya dengar karena data BPS tadi kan angka kemiskinan lumayan tinggi, tapi sebenarnya industri itu sangat memadai kan gitu. Berarti kan ada masalah tadi nih. Artinya luar biasa nih saya lihat ya, luar biasa karena ada masalah di mana? Oh ternyata kita butuh balai latihan kerja agar kita dapatkan generasi itu dia mendapatkan apa sih yang menjadi keahliannya kan harapannya gitu. Benar sekali. Tapi ini ya kan tidak bisa nih jalan sendiri saya rasa. Memang ini kan butuh kerjasama. Butuh kerjasama semua, istilahnya semua instansi lah di daerah terutama di Kabupaten Pelalawan. Tapi ini kan pasti masih panjang ya, masih panjang. Kira-kira posisi saat ini itu memang baru nyampe di RPJMD atau seperti apa? Ya, saya pribadi mungkin malah bersama juga fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini kita mengusulkan itu untuk di RPJMD itu ada. Artinya landasan itu harus ada sehingga ketika ini turun landing itu bisa sesuai dengan aturan dan perundang-undangan tentunya. Itu yang nah, persoalan yang paling penting itu yang kita tekankan itu budgetingnya. Ini mau diambil dari mana? Kan seperti itu nih. Iya benar. Iya kan. Nah itu tadi kita kalau jika kita sudah masukkan ke dalam RPJMD, apalagi sesuai dengan RPJMN dan juga provinsi dalam hal ini juga kolaborasinya juga baik, artinya bukan tidak tertutup kemungkinan kementerian di sini bisa masuk. Artinya kita bisa butuhkan bahwa ada pelatihan, siapa tahu bisa dikembangkan, maka pemerintah pusat pastinya mungkin bisa membantu untuk memfasilitasi kan. Benar. Dari data PPS itu mudah-mudahan nanti ke depannya itu berkurang data PPS tingkat kemiskinan di tempat kita. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya, kalau sudah tingkat kemiskinan seperti itu, maka memang mau tidak mau kan harus ada program nih yang kita harapkan tadi kan salah satunya BLK tadi kan gitu ya. Kemudian gini, kira-kira sekarang tadi kan di Banggar nih, sejauh mana kekuatan aspirasi itu, ini saya coba menerka ke sana. Sejauh mana kekuatan aspirasi tadi ketika menawarkan ini, karena kan kalau saya melihat bukan fungsi Banggar ini yang bermain di sini mestinya gitu. Ini kira-kira gimana nih? Ya kalau kita dikira kalau aspirasi kita terbatas lah ya. Makanya itu. Terbatas lah. Sementara BLK ini sendiri ini menjadi kebutuhan dari masyarakat luas Kabupaten Pelalawan lah dalam hal ini. Saya hanya ingin tidak hanya sekedar normatif. Fakta di lapangan hari ini masyarakat itu butuh pekerjaan dan butuh penghasilan. Sudah pasti hampir seluruh Indonesia kayaknya kalau itu. Dan juga keahlian. Nah, potensi ini yang harus kita gali sesuai dengan yang sudah ada. Artinya di tempat kita kan industri pulp and paper dan kemudian produsen kelapa sawit. Ini yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ini. Coba saudara, saya ingin menerangkan sedikit saudara. Kalkulasi saya ya, kalau soal anggaran untuk pendapatan daripada manusianya SDM-nya. Nah, ketika satu angkatan itu saja di 500 orang apabila dalam 1 tahun perusahaan yang telah berkolaborasi dalam BLK ini sendiri mampu menampung 600 orang saja dalam 1 tahun. Kita kalikan saja UMK kita itu kurang lebih 3 jutaan sekian lah. 3 jutaan 100 kalau nggak salah 3 jutaan ini kalau nggak salah 3 jutaan lah. Artinya ketika 600 tadi ya, 600 dikali 600 orang dikalikan saja UMK 3 juta.
artinya sudah ada 1,8 miliar yang mestinya ini berputar di masyarakat. Di masyarakat. Ya, di pemerintah Pelalawan lah, Kabupaten Pelalawan kan gitu ya. Artinya banyak sektor yang nanti bakalan bisa hidup. Satu, mereka ya sering kongko-kongko, ya artinya ke UMKM. Berpariwisata, mereka bisa lebih apa. Tapi kalau nggak ada penghasilan, ya gimana mereka mau ini begitu. Itu berarti memang ini yang terakhir saudara sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwa karena sebagai dewan kan memang diharapkan adalah bagaimana aspirasi. Saya rasa sih kadang kita duduk itu kan harapannya apa yang menjadi aspirasi kita bisa sampaikan semua kan gitu. Tapi saya ingin tanya, apa sih harapannya terutama kepada masyarakat ataupun keinginannya ke depan agar masyarakat itu bisa sejahtera. Kemudian apa keinginannya juga agar kolaborasi dengan pemerintah daerah itu dengan pemerintahan bisa berjalan dengan baik supaya program-program tepat sasaran itu bisa dijalankan. Kira-kira apa harapannya sih ke depan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan? Ya, harapan untuk pertama kali kondisi ya. Iya. Kondisi untuk daerah kita, harapan kita dengan situasi ekonomi yang seperti ini mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan tidak adanya chaos, itu faktor ekonomi kan yang dalam tanda petik di sini yang jadi persoalan utama. Pemicunya di ekonomi. Nah, ketika ini selesai, dalam arti di sini ada solusi. Nah, ini kan menjadi salah satu setawar sedingin untuk hati masyarakat sendiri. Dan kemudian geliat ekonomi juga ini, kemudian kestabilan daripada baik itu di pemerintahan, dalam ini legislatif dan juga eksekutif, bisa seperti gayung bersambut, bisa saling berjalan atau kolaborasi dengan baik lah ya. Nah, untuk tujuannya mensejahterakan masyarakat. Intinya kalau bagi saya sih seperti itu. Ya. Jadi pemirsa yang budiman, sebenarnya memang di tengah efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi oleh pemerintah dalam artian bahkan juga ternyata berdampak kepada teman-teman anggota dewan di Kabupaten Pelalawan, itu memang ya kita bersyukur ternyata masih ada banyak pucuk harapan yang diharapkan oleh anggota dewan kita. Salah satunya adalah dia berharap ada pembentukan BLK. Kenapa BLK di sini adalah ingin melihat karena bagaimana peningkatan para pekerja agar memang memiliki potensi dan kualitas yang memadai dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Dan memang ini saya rasa tidak bisa berjalan sendiri. Kita harapkan memang bisa didukung oleh pemerintah daerah setempat maupun teman-teman di DPRD itu sendiri. Dan memang bagi saya ini terima kasih nih saudara karena sudah bisa hadir dan juga memberikan sebuah pandangan bagaimana menjalankan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, bahkan fungsi daripada yang namanya yang terakhir itu adalah fungsi legislasi. Jadi sebenarnya tiga-tiganya sudah dijalankan nih, tapi memang kondisi keuangan daerah memang hari ini kita tidak bisa pungkiri katanya. Jadi memang Pak Firly ini saya panggil ya karena tadi saya panggil saudara, sekarang saya panggil Pak Firly. Kenapa saya panggil Pak Firly? Karena beliau adalah sebagai seorang anggota dewan, tetapi ternyata punya harapan begitu besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi memang karena kondisi saat ini juga, tetapi masih banyak langkah-langkah yang harus ditempuh. Tapi diharapkan adalah katanya tadi harus ada simbiosis mutualisme antara pemerintah daerah baik itu DPRD maupun bupati dan beserta jajaran supaya saling yang namanya saling bahu-membahu ataupun kolaborasi. Karena kalau tidak seperti ini kata beliau, maka kita tidak akan mendapatkan nih pembangunan masyarakat yang baik. Jadi ada satu poin juga tadi disampaikan karena tingkat mohon maaf katanya karena tingkat dari data BPJS itu udah tingkat industri 80% lumayan bagus, tapi ternyata kemiskinan juga lumayan tinggi, maka diharapkan adalah bagaimana nih solusinya. Jadi memang jelas solusi beliau adalah bagaimana caranya saling kolaborasi, terutama juga adalah bagaimana BLK ini bisa diterima dan bisa dijalankan dengan baik. Jadi saya rasa
cukup dan ini mudah-mudahan bisa menjadi sampel juga. Siap. Kita harapkan juga kepada anggota dewan yang ada di daerah memang harus punya tawaran solusi juga nih saudara. Benar. Ya, punya tawaran masing-masing dalam rangka untuk pembangunan daerah. Jadi artinya kalau sudah seperti ini memang harus kita dorong gitu. Ya, terima kasih nih saudara ya. Ya, harus jeli juga. Ya. Apakan potensi kita seefisien mungkin mengerucutnya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi artinya jadi beliau ini artinya sama yang ada di pikiran saya juga, bahwa bagaimana program-program yang ada itu yang diharapkan adalah harus tepat sasaran. Jadi katanya sejeli mungkin apa yang menjadi program kan gitu kan, supaya nanti tepat sasaran. Jadi saya rasa itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bukan saja dalam tataran Indonesia, tapi khususnya adalah bagaimana bagi Kabupaten Pelaulan itu sendiri. Oke, baik saudara, terima kasih banyak. Siap saudara Agung. Sampai jumpa ke depannya. Hati-hati besok pulangnya. Semoga lancar dan dalam tugas selalu sehat walafiat. Siap. Amin. Terima kasih.